Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video episode 4 atau episode terakhir kita dalam edisi Surabaya Jakarta Estafet Night Travel. Di episode kali ini adalah episode penutup dalam serangkaian perjalanan kita. Dan kali ini kita juga akan tahu kira-kira Surabaya Jakarta Estafet Night Travel ini apakah worth it atau tidak, baik dari segi biaya maupun waktu ya. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Di video episode 4 kali ini kita akan naik travel Z-Trans dari Cirebon menuju ke Jakarta. Kira-kira gimana fasilitas dan waktu tempuhnya berapa lama ya. Dan ada yang unik di perjalanan kali ini adalah penumpangnya isi cuma satu orang, dimana saya seorang diri ya. Wah, jadi seperti sewa unit pribadi aja nih ya. Dan buat kalian yang belum nonton video part sebelumnya, saya saranin bisa disimak dulu ya, biar ceritanya lebih lengkap lagi. Dimana sedikit flashback, di etap pertama kita sudah naik Kartika Jaya Travel dari Surabaya menuju ke Cepu. Kemudian lanjut etap kedua, kita naik Kartika Jaya lagi dari Cepu menuju ke Semarang. Dan di etap ketiga kita sudah naik Bhinneka Shuttle dari Semarang menuju ke Cirebon. Baru lanjut deh di etap perjalanan part 4 kali ini. Dan oke teman-teman, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon teman-teman. Sekarang hari Sabtu 28 Juni jam 03.18. Nah, jadi ceritanya ini adalah dalam serangkaian etap perjalanan Surabaya Jakarta Estafet Night Travel teman-teman. Perjalanan sebelumnya kita sudah naik Bhinneka Shuttle ini. Nah, ini sekarang kita posisi lagi ada di Bhinneka Shuttle Cirebon. Jadi kemarin itu kita sampai sini jam 12 malam. Terus disarankan sama driver Bhinnekanya, daripada nunggu di tempat travel lanjutan kita, itu mending nunggu di sini aja karena ada tempatnya gitu. Jadi ya kita kemarin nunggu tiduran di sini. Nunggu di sini dari jam 12 malam sampai jam ini sekarang jam 3 teman-teman. Ya lumayan lah, sama rebahan sama ketiduran dikit-dikit teman-teman. Nah, kali ini dari Cirebon kita akan mengakhiri etap perjalanan Surabaya Jakarta Estafet Night Travel ini dengan naik travel Z-Trans teman-teman namanya. Lokasinya nggak jauh dari sini. Tadi sih kata driver yang Bhinneka Shuttle itu kurang lebih cuma 3 kiloan aja. Jadi oke, habis ini kita akan meluncur ke Z-Trans. Dan itu merupakan keberangkatan pertama teman-teman. Jadi kali ini kita akan naik keberangkatan pertama dari travel Z-Trans itu jam 04.20. Jadi masih 1 jam lagi ya. Dan untuk tiketnya kemarin udah saya pesen lewat Traveloka juga. Nanti gimana-gimananya kita lihat nanti ya. Oke, sekarang kita prepare dulu OTW ke Z-Trans Cirebon. Ini saya udah habis cuci muka dan ya sedikit bersih-bersih ya. Yuk kita meluncur. Oke teman-teman, ini kita pesen Grab dulu ya. Ternyata dekat, cuman 1,4 kilo. PO Bhinneka. Ini kita naik Grab antar shuttle. Oke, ini tarifnya berapa nih? 15.000 saja. Oke, kita pesen dulu. Apakah dapat? Yuk sambil kita ke depan deh, sambil jalan ya. Kemarin sempat tertolong tidur di sini, enak teman-teman di sini. Cuman ya ada sedikit nyamuk-nyamuknya gitu, cuman kan wajar ya gitu. Tapi overall nyaman dan aman di sini. Ini udah dekat teman-teman, kita jalan dulu. Nah, dan seperti ini untuk kondisi di poolnya Bhinneka. Nah,
Ini ada armada yang prepare juga. Sepertinya ini prepare yang ini teman, apa namanya, angkatan pertama Jakarta juga kalau nggak Bandung. Tuh, dan itu lihat banyak banget mobilnya teman-teman, unitnya HiAce Premio semua. Ini adalah salah satu mobil impian ya, bisa sebanyak ini ya. Yang di sini pengen punya satu aja belum kesampaian. Oh, mantap jiwa. Mana nih Grabnya ini kok belum bergerak ini, pakai tiduran ini. Tunggu dulu. Oke, ini teman-teman Grab kita. Deket aja bang, nggak usah bang. Ntar bang. Oke. Belum buka kayak bang. Oke. Kasih bang ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Zetran atau Sobatran teman-teman. Ini nampak belum buka ya, padahal keberangkatannya jam 4.20 teman-teman. Jadi ya kita tunggu dulu. Dan ini banyak beberapa armada dari Zetran. Tuh lihat, ini ada HiAce komuter, itu ada yang premium, itu satu premium. Nah ini ada komuter, terus ini ada komuter juga. Nggak tahu kita nanti dapat yang armada mana, kita lihat aja nanti. Dan bener yang disarankan bapaknya tadi, mending nunggu di sana ya. Kalau di sini tutup jam segini masih tutup, kalau di sana tadi 24 jam gitu. Oke, kita santai-santai dulu, kita tunggu sampai ada pergerakan ini ya. Kurang 40 menit lagi lah ini. 50 menit lagi. Oke teman-teman, ini sekarang jam 3.55 teman-teman. Jadi ini kemarin tiketnya saya beli lewat aplikasi Traveloka. Nah ini 4.20 7.45 estimasi sampainya. Sobat atau Zetran ya, jadi dikenal Sobatran atau Zetran gitu teman-teman. Harganya nih 185.000 teman-teman, harga tiketnya. Ini sepertinya orang loketnya datang ini loh. Kita nggak tahu dapat armada yang mana. Ya sih udah 24 menit lagi. Oke, kita tunggu dulu. Kira-kira dapat armada yang mana ya? Kemarin kalau nggak salah pas pesen sih tulisannya premium gitu teman-teman. Kalau pas pesen kemarin, bentar saya cek lagi ya. Ini ada tulisan premium. Apa yang Jakarta itu yang premium ya, yang Jakarta itu ya, yang selain Jakarta itu yang komuter. Mungkin kita lihat aja habis ini. Dan ini kita itu di bengkel AC Denso teman-teman, jadi satu sama tempat bengkel AC Denso tuh. Oke teman-teman, jam 4.04 kita barusan masuk ke sini, barusan laporan ternyata udah datang yang tadi, motor tadi nih, untuk bukan untuk tiketnya ya, untuk amunisinya. Kita dapat air minum fit teman-teman, 330 ml. Dan untuk tiketnya ternyata kita tidak dapat tiket fisik, jadi cukup e-tiket saja gitu. Dan setelah saya tanya tadi kita dapat armada yang mana,
kita dapat armada yang premium itu teman-teman. Katanya yang Jakarta yang premium itu. Drivernya lagi siap-siap katanya. Gitu. Jadi ya kita tunggu dulu di sini. Oke, santai dulu kita kawan. Ini jam 4.05. Nah. Penumpangnya cuma satu toh, Pak? Iya, cuma doang kebetulan. Oh, saya doang berarti. Oke. Makasih, Pak ya. Perjalanan dari Cirebon menuju ke Jakarta sendiri akan menempuh jarak kurang lebih 220 km. Perjalanan diestimasikan akan memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan menyesuaikan kondisi lalu lintas nanti ya. Dan perjalanan kali ini kita akan melewati full tol Trans Jawa dan 3 jam itu untuk estimasi via tol ya. Dari Cirebon sendiri menuju ke Jakarta sebenarnya ada beberapa opsi transportasi lainnya yang tersedia. Kalian juga bisa naik bus ataupun naik kereta, dan opsi lagi ya naik travel ini teman-teman. Ini berarti sampai Jakarta cuma satu, Pak. Apa? Sampai Jakarta cuma sendiri nih, Pak. Satu doang. Kayak nyarter ini, Pak. Berasa kayak nyarter ini. Kalau tadi Cirebon mah jarang. Oh gitu. Tapi berapapun penumpangnya tetap berangkat, Pak ya? Kita berangkat kalau jamnya. Soalnya mungkin dari Jakarta ini ada, Pak ya? Ya. Tentu juga dari Jakarta juga ada penumpangnya. Oh. Ada nggak ada tetap berangkat. Oh, kosong itu tetap berangkat. Oh, kosong kan berangkat, Pak? Iya, berangkat. Oh. Soalnya kan jadwalnya, waktunya harus tepat. Oh iya. Kalau di Bandungnya kan kalau di Jakarta nggak ada mobil, ada penumpangnya gimana? Iya, udah ada jamnya, Pak ya. Mau nggak mau harus berangkat. Soalnya ada mobil di Jakarta nih. Cadangan satu, Oh. di sini nggak ada, kosong, bisa kita mundur. Oh, gitu. Kalau di Jakartanya nggak ada harus berangkat tetap. Mundur jamnya bisa. Tapi kalau nggak ada mah wajib harus. Pernah, Pak, kosongan gitu, Pak? Sering, Oh, sering. sering. Kalau di Jakarta ada satu, di sini kosong, jadwalnya ada mobil di Jakarta berangkat. Cuma satu PP itu Tetap berangkat. tetap berangkat. Pelayanan kalau ini Konsisten, Pak ya. konsisten. Kalau nggak gitu mah ketinggalan yang lain. Nah, betul. Soalnya ini kan baru ngerintis. Kalau nggak gitu malah nggak bisa dibuat ini, Pak. Nggak buat dipastiin ya, Pak ya. Betul. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Dan penumpangnya Ragu-ragu penumpangnya. mau berangkat subuh. Kemarin juga nggak ada kan. Ragu-ragu. Nih teman-teman, jam 4.32 kita isi solar dulu. Dan ini saya sendiri kan teman-teman, lihat tuh, berasa charter ya. Nanti kita lihat interiornya kalau udah terang aja biar detail ya, karena ini gelap juga tuh, lihat. Terus tadi sebelum berangkat tuh dapat ini teman-teman, sagrip herbal greges, mungkin antisipasi kalau mual di perjalanan ya. Gratis ini tadi, dapat dikasih mbaknya tadi. Tuh ini lihat, kosong bro, karena mungkin jam pagi juga sih ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu.
Halo teman-teman semua, selamat pagi. Nah ini bangun-bangun udah terang teman-teman, karena tadi itu ngantuk banget jadi kita merem dulu. Dan untuk segi kecepatan untuk HS ini itu sepertinya di limit di 120 km per jam ya. Jadi untuk larinya dari tadi itu 110 sampai 120 km per jam saja. Tapi ini udah lumayan kenceng, kalau menurut saya udah oke lah lari segini. Kalau terlalu kenceng juga sedikit was-was dan kurang nyaman teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang jam 06.09, kita rest dulu di KM 09 teman-teman. 62. Ini saya tadi request ke toilet sebentar karena gak betah saya. Ini kebal kencing. Ini sepertinya ada 27 yang ini lagi ada apa-apa sama kendaraan lain gitu sebelah sana tadi. Nah, nih kendaraan kita, yuk langsung kita masuk juga, karena ini kita penumpang satu-satunya, jadi nggak sungkan lah kalau berhenti. Tapi kalau misal kalian pengen ke toilet gitu bilang aja teman-teman, nggak apa-apa. Di perjalanan kali ini kita akan melewati jembatan layang MBZ atau Muhammad bin Zayed teman-teman. Karena untuk ukuran kendaraan yang kita naiki kali ini HS Premio tidak terlalu tinggi ya. Kalau biasanya kita naik bus itu lewatnya di bawah. Jadi kalau untuk naik kendaraan seperti HS Premio atau HS biasa atau mobil pribadi itu bisa naik di jembatan MBZ ini. Jembatan MBZ ini adalah jembatan layang terpanjang di Indonesia, memiliki panjang kurang lebih 36 km dari Cikunir hingga di Karawang. Jembatan MBZ ini mulai diresmikan pada Desember 2019. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan di ruas Jakarta Cikampek ya. Dan oh ya, untuk sekarang ini di samping jembatan MBZ juga dibangun jalur dari kereta cepat Wus Jakarta Bandung. Dan seperti ini teman-teman untuk penampakan kursi dari Zetran, dimana kursinya ini udah di custom menggunakan kursi dari Rimba Kencana dan menggunakan leg rest juga. Jadi ini bukan kursi standar dari HS Premio ya, melainkan sudah di custom sendiri. Secara look sih ini keren ya. Dan di setiap seatnya juga sudah dilengkapi dengan colokan USB biasa dan colokan biasa teman-teman. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan yang saya suka dan sedikit berbeda dengan biasanya adalah di lantainya ini teman-teman. Lihat lantainya, kalau biasanya modelan kayu warna-warna kayu gitu ya nih. Kali ini Zetran menggunakan yang berbeda. Jadi
ya kelihatan istimewa saja karena berbeda dengan lainnya dan seperti biasanya. Kemudian untuk jarak antar seatnya ini bisa kalian lihat sendiri, saya duduk di bagian tengah ini enak, lumayan longgar, dan posisi ke depan juga pas teman-teman, pandangan kita pas nih, ada leg restnya juga. Jadi oke sih kalau untuk duduk di sini. Di sebelah kanan kita ini ada cup holder untuk naruh minuman kita, dan karena di sebelah kanan ini kosong jadi tas kita saya taruh di situ ya. Terus ini ada tombol untuk reclining seat, jadi kursinya bisa direbahkan ke belakang. Karena ini kosong jadi bebas mau direbahkan seperti apa aja, bebas ya. Nah, untuk pandangannya seperti ini bisa kalian sendiri, enak banget ya kalau di sini bisa langsung melihat jalan tanpa kehalang suatu apapun. Dan nah, bisa kalian sendiri nih, saya bener-bener sendirian alias nggak ada temennya ya, sama drivernya aja nih. Jadi ini unik ya teman-teman, dan bisa saya apresiasi karena profesional, berapa penumpang pun tetap berangkat. Kalau biasanya kan gitu takutnya dioper-oper gitu ya. Untuk Zetran ini tetap berangkat. Oke teman-teman, alhamdulillah ini jam 07.20 akhirnya kita tiba juga di apartemen Menteng teman-teman. Jadi untuk Zetran ini terakhirnya itu di apartemen Menteng sini tuh, berkumpul di sana. Dan untuk loketnya itu di situ untuk loketnya. Oke, tadi berangkat jam 4, berarti 5, 6, 7, 3 jam 21 menit teman-teman. Bonus muter-muter ya, kalau nggak muter-muter tadi mungkin ya 3 jam lah gitu, karena efek jalan ditutup. Dengan harga tiket 180.000 dapat servis dan fasilitas seperti itu tadi, gimana menurut kalian? Recommended kah? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, next, enaknya kita trip kemana lagi nih? Udah sampai nih tuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah tiba juga di Jakarta. Jadi sedikit catatan waktu, kemarin berangkat dari Surabaya jam 6 pagi dan finish di Jakarta jam 7.21 pagi atau jam setengah 8 pagi. Jadi total perjalanan adalah 25 jam 21 menit ya. Untuk Surabaya Jakarta estafet naik travel. Dan untuk segi pengeluaran mari kita hitung bersama-sama ya. Pertama kita naik Kartika Jaya dari Surabaya menuju ke Cepu. Untuk harga tiketnya 155.000. Kemudian dari Cepu kita lanjut ke Semarang naik Kartika Jaya lagi dengan harga tiket 100.000. Lanjut dari Semarang kita menuju ke Cirebon naik bisa Bhinneka Shuttle dengan harga tiket 160.000. Dan dari Cirebon menuju ke Jakarta kita naik Zetran ini dengan harga tiket 185.000. Jadi kita total pengeluaran semuanya adalah Rp600.000 teman-teman. Dimana kalau 600.000 kalau misal kita naik bis langsungan gitu Surabaya Jakarta itu hitungannya udah dapet yang sleeper teman-teman. Dan waktu tempuhnya kurang lebih 12 jam saja. Makanya untuk trip kali ini tidak direkomendasikan teman-teman. Ini trip gabut, trip eksperimen saja ya. Oke, dan sekian dulu dari saya Ahmad Wuldani. Terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.